bisa menjadi donatur. Bayangkan aja hari ini Lebaran kemarin, wah luar biasa kan? Ada alumni yang bisa berkorban sapi limosin. Oh, limosin. Iya, Itu sapinya Jokowi ya? Wah, itu luar biasa itu. Nah, banyak anak-anak sekarang ini kan istilahnya dikenal dengan generasi Z ya. Gen Z, betul. Gen Z ya, Gen Z. Ya. Dia yang familiar sekali dengan teknologi, terutama internet dan media sosial. Iya, betul. Bagaimana caranya supaya anak-anak Gen Z ini tidak terbawa pengaruh negatif dari internet ya? Iya. Gimana sih supaya mengarahkan anak-anak didik itu? Iya, betul. Terus saya mau tanyain lagi nih. Bullying. Ya bullying. Perundungan ya bahasa ini ya. Bullying itu pernah menghadapi kasus-kasus bullying tuh. Jadi begini, kasus bullying itu kan sebenarnya sudah sejak lama ya. Saya ingin berpesan kepada guru sebenarnya. Karena guru adalah ujung tombak bagaimana membangun bangsa ini. Bahasanya seperti itu tuh. Iya, betul-betul. Pada guru, kalau hari ini belum memiliki panggilan jiwa untuk mendidik, maka belum telat untuk memperbaiki niat itu. Maka perbaikilah niat bahwa profesi seorang guru adalah profesi yang sangat mulia dan sudah seharusnya profesi guru itu menjadi panggilan jiwa, bukan karena keterpaksaan. Ya. Nah, seperti itu. Iya, luar biasa ini Mas Salim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali saya hari ini bisa bertemu dengan alumni IPB yang sudah mengabdi belasan tahun mungkin atau puluhan tahun di dunia pendidikan, ya bertugas untuk berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya perkenalkan nih Pak Abdul Halim ya. Apa kabar nih Mas Halim, saya panggilnya ya? Ya, boleh. Mas Halim. Gimana kabarnya? Udah lama kita nggak bertemu ya? Ya, alhamdulillah nih Mas Andi. Jadi kondisi masih prima di usia yang kepala 4 ini. Udah kepala 4. Udah kepala 4. Mungkin sama kali ya. Alhamdulillah masih sehat saya. Masih sehat ya? Sehat. Sekarang boleh ceritain nih, sekarang profesinya apa sekarang? Jadi kalau ditanya profesi hari ini, saya lebih banyak berkontribusi di bidang pendidikan. Kalau dibilang pakar sih enggak gitu ya, tetapi sebagai orang yang memang praktisi mungkin ya, lebih tepatnya praktisi di bidang pendidikan untuk bagaimana agar kesenjangan pendidikan itu tidak melebar, tetapi akan semakin menyempit begitu kesenjangan pendidikan, baik itu di daerah perkotaan maupun pedesaan. Yeah. Begitu. Itu tujuan utamanya sih seperti itu. Oke. Dari wajahnya emang cocok nih jadi pendidik. Iya. Emang dulu punya cita-cita untuk jadi tenaga pendidik? Nggak punya cita-cita itu. Nggak punya, ya. Kalau dibilang cita-cita, sebenarnya cita-cita saya itu ke TNI ya, karena tinggi badan kurang gitu ya. Akhirnya ya terima nasib gitu ya. Tidak jadi ke TNI gitu. Tidak jadi ya. Kuliah di seperti biasa yang lain ya. Saya kuliah di IPB, jurusan pertanian gitu ya, teknologi pertanian. Kemudian pernah di perusahaan makanan juga gitu ya. Dan kemudian akhirnya mencoba untuk di dunia pendidikan, dan sampai sekarang kurang lebih sekitar sudah 15 tahun lebih ya. 15 tahun lebih saya di pendidikan, dan alhamdulillah nyaman begitu. Nyaman ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sebentar, dulu di IPB jurusan apa tadi? Jurusan teknik pertanian. Angkatan berapa? Angkatan 36. 36 ya, berarti 1999. Iya, betul. Lulus waktu itu tahun berapa? Tahun 2003. 2003. Jadi kuliah cukup 4 tahun, Mas. Oh iya. Tepat waktu ya. Tepat waktu. Dulu kenapa pilih jurusan teknik pertanian? Karena nggak tahu mau ambil jurusan apa. Tersesat di jalan yang nggak punya cita-cita. Kenapa harus ambil teknik pertanian dulu ya? Jadi udah ikut aja lah gitu ya. Dulu mungkin lewat jalur apa ya? Dulu PMDK atau apa dulu ya? Ya, PMDK. Dulu PMDK dapatnya itu pilihan pertama ya? Pilihan pertama. Oh. Karena melihat ada tulisannya teknik gitu ya. Wah, teknik. Udahlah, teknik itu yang dipilih gitu. Dulu memang tertariknya pada bidang teknik. Iya, teknik. Ternyata setelah digeluti ya memang teknik beneran gitu ya. Teknik pertanian ya. Dulu enjoy juga kuliah di situ.
Eh, dibilang enjoy gimana ya? Mau ngomong jujur apa enggak ya? Ya dinikmati sih dulu Iya. itu ya. Kalau dibilang enjoy ya, ya relatif Hmm. lah ya waktu itu. Tergantung mata kuliahnya sih Mas. Ada Hmm. dosen yang itu favorit. Dosen favorit, saya nggak pernah punya dosen favorit sampai Ah, sekarang. iya. Semuanya Oh nyebelin. ya, biasa-biasa aja lah. Iya, iya, iya. 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 Berarti lulus tahun 2003. 2003 dan masuk ke industri makanan ya. Ya, industri makanan di Kurang lebih berapa lama itu? 3,5 tahun. Memang tidak lama ya. 3,5 tahun ya. Betul. Bagaimana tuh kesan-kesannya kerja di pabrik? Bagi saya kerja di pabrik itu kan tantangannya besar ya. Jadi Hmm. bagi memanage tidak hanya memanage manusia, Ya. tetapi juga memanage mesin, Hmm. memanage material semuanya. Ya. Tapi kalau di pendidikan itu berbeda. Jadi fokusnya memang bagaimana membangun SDM sehingga SDM ini kan bisa memiliki keunggulan di bidangnya masing-masing karena manusia itu kan unik ya. Ya. Jadi karena keunikannya itu maka keunggulannya juga berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Dan ini bisa dikatakan ketika berkecimpung di SDM, pengembangan sumber daya manusia, termasuk mendidik begitu ya, ini punya tantangan tersendiri. Dan ketika bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan itu muncul kepuasan gitu. Ini ada kepuasan ya. Ada kepuasan yang memang hari ini didapatkan begitu ya. Kita melihat yang tadinya misalnya, saya masih ingat itu, saya sedikit cerita ya, ada satu siswa begitu ya, yang bisa dikatakan anak ini dari daerah antah berantah di daerah Sumatera Barat gitu ya, saya nggak mau sebutkan ini ya. Kemudian berbekal hanya kecerdasan, ya berbekal hanya kecerdasan, dia sekolah di Bogor, tepatnya di Smart Excellence Indonesia, ya di letaknya di Parung itu. Dari SMP sampai dengan SMA, saya tahu betul anaknya kayak gimana, culunnya seperti apa gitu ketika masuk gitu ya. Yeah. Nah, tetapi waktu tahun berapa ada kelulusan apa namanya? Kalau dulu namanya UMPTN ya, tapi zamannya dia namanya SNBP atau apa gitu, SNBP kalau nggak salah, SNBP itu dia diterima di ITB. Jurusannya teknik elektro. Wah itu kan jurusan yang sangat favorit gitu ya. Yeah. Padahal anaknya yaitu apa namanya, dulu waktu masih pertama kali mendaftar itu ya culun kayak gini gitu. Nah ketika dia sukses dan saya melihat kesuksesannya, itu merupakan sebuah kepuasan tersendiri. Ikut merasa bangga ya. Yang tadinya ketika di daerah semacam anak yang tidak memiliki harapan, kemudian datangnya program di program Smart Excellence itu, akhirnya anak yang tadinya tidak punya harapan jadi punya harapan yang besar. Dan hari ini para alumninya kan, ini yang menarik kan, para alumninya mampu berdonasi di dompet duafa. Itu yang penting. Jadi ini merupakan investasi, memang SDM itu kan investasinya jangka panjang ya. Dia bisa memetik hasilnya itu setelah sekian puluh tahun mungkin ya. Bisa menjadi donatur. Bayangkan aja hari ini Lebaran kemarin, wah luar biasa kan. Ada alumni yang bisa berkorban sapi limosin. Limosin. Iya, itu sapinya Jokowi ya? Wah, itu luar biasa itu. Banyak kan harganya. Program Smart apa tadi? Smart Excellence Indonesia itu maksudnya membiayai siswa untuk sekolah begitu? Yes. Kalau bisa dikatakan begini, jadi Smart Excellence itu kita membiayai dari ujung kaki sampai ujung rambut, bahkan bukan ujung kaki ya, ujung kuku mungkin. Ujung kuku. Kenapa? Sampai kukunya, alat untuk motong kukunya aja kita fasilitasi. Sampai ujung rambut. Jadi sampai biaya potong rambut pun kita ada gitu. Jadi sebegitunya. Masya Allah ya. Bahkan apa ya? Ada yang anak yang waktu pertama kali datang ke Smart Excellence itu kondisinya adalah anak ini bisa dikatakan apa ya, stunting begitu ya, mungkin dulunya stunting, tapi begitu masuk Smart Excellence ya, tingginya udah melebihi tinggi saya gitu ya. Ini komitmen dari Smart bagaimana mempertanggungjawabkan ya dana donatur yang mungkin sebagian donatur adalah mereka yang profesinya sopir angkot yang setiap donasi mungkin setiap hari hanya mengisikan mungkin Rp500, Rp1.000. Tapi kontribusi kecil seperti itu bisa menjadikan anak yang punya potensi yang luar biasa gitu.
dan prestasi yang luar biasa. Ya. Berarti Smart Excellence punya donatur, kemudian punya apa namanya, anak didik atau anak asuh ya? Anak asuh. Oh, anak asuh. Ya. Berarti sudah banyak dong anak asuh yang udah banyak lulus. Kita itu sekarang sudah di angkatan dari 2004 ya, angkatan 20. Angkatan 20, kemudian kita sudah meluluskan kurang lebih 15 angkatan. Karena gini kan, jadi Smart Excellence itu dari SMP sampai SMA itu bukan 6 tahun. Ini menariknya, tetapi 5 tahun. Oh. Nah, jadi karena waktu itu kita ada program akselerasi ya di awal tahun 2004 sampai kemudian tahun 2009 kalau nggak salah ada akselerasi, kemudian akselerasi diganti dengan sistem SKS. Tapi dengan SKS itu kan kita masih bisa menyelenggarakan pendidikan SMP SMA itu 5 tahun. Jadi dipercepat begitu. Dan alhamdulillah kan rata-rata lolos ke PTN. Baik itu lewat jalur, kalau bahasa kita dulu PMDK gitu ya. PMDK, ada lewat jalur SNBP. Ya. PTN juga dibiayai juga? Enggak. Kalau PTN itu jadi gini. Ketika mereka sudah diterima di PTN, pasti pertanyaannya, lah duitnya dari mana gitu ya? Kan mereka dari keluarga miskin gitu kan. Betul, ya. Duitnya dari mana? Biasanya kami berikan pertama advokasi agar mereka mendapatkan beasiswa. Kalau ternyata di awal yang namanya beasiswa kan nggak serta-merta hari itu diajukan, hari itu dapat, kan nggak begitu. Tetapi kita punya lagi yang namanya soft loan. Jadi pinjaman lunak bagi para alumni yang kita berikan. Nanti ketika mereka sudah lulus kuliah, begitu ya, mereka akan mengembalikan. Dan itu ternyata bisa kan? Oh, bisa. Hari ini yang sudah dikembalikan oleh alumni itu sekitar 293 juta. Nah, itu angka yang ini ya, luar biasa kalau menurut saya. Di samping yang para alumni yang hari ini sudah bisa berdonasi, itu lain lagi itu. Jadi selain dia melunasi soft loan-nya, mereka juga bisa berdonasi. Alhamdulillah tuh ya. Terus mumpung ada Pak Halim nih, saya juga pengen belajar juga nih sama Pak Halim bagaimana nih memberikan pendidikan yang baik buat anak-anak ya. Anak-anak sekarang ini kan istilahnya dikenal dengan generasi Z ya. Gen Z, betul. Gen Z ya. Ya yang familiar sekali dengan teknologi, terutama internet dan media sosial. Iya, betul. Bagaimana caranya supaya anak-anak Gen Z ini tidak terbawa pengaruh negatif dari internet ya? Iya. Gimana sih supaya mengarahkan anak-anak didik itu? Iya, betul. Jadi sebenarnya zaman ini, perubahan zaman itu bukan sesuatu yang harus ditentang sebenarnya kan. Iya, betul. Dulu zaman kita ada televisi, orang mungkin mengatakan, jangan sering nonton TV gitu kan. Sekarang zaman internet gitu ya. Dan media sosial juga mereka juga sangat familiar. Nah, maka di Smart Excellence kita mencoba memfasilitasi mereka. Dengan apa? Kita ada fasilitas Epcom gitu ya. Mereka bebas mau mengakses informasi seperti apa, tetapi tetap ada pengawasan dari guru maupun pembina asrama. Jadi pola yang kita tekankan seperti itu karena kita tidak bisa mengingkari itu. Ada perubahan zaman yang sedemikian rupa, terutama yang sekarang kan revolusi industri 4.0 gitu ya. Society 5.0 gitu. Nah, ini yang coba kita siasati, bukan menjauhkan mereka dari teknologi ataupun menjauhkan mereka dari media sosial, tetapi ya kita coba fasilitasi dengan berbagai sarana yang kita punya gitu ya. Hari ini lab komputer kita itu sudah ada di dua ruangan ya, yang itu juga karena ada donasi dari CSR, bantuan CSR dari perusahaan gitu ya, yang kemudian mereka ini ada dana CSR sekian untuk lab komputer dan lain sebagainya. Nah, kayak itu sekarang. Jadi tetap itu kita fasilitasi gitu ya, bahkan untuk coding dan lain sebagainya. Bahkan yang menarik mereka sudah bisa membuat rekayasa web dan lain sebagainya gitu ya, desain dan lain sebagainya. Itu siswa Smart Excellence bisa dikatakan jagonya gitu. Jadi remaja ini bisa skillnya udah baik ya dalam hal teknologi ya. Betul. Tapi kalau di rumah itu kita kesulitan tuh menjaga keseimbangan tuh antara kehidupan offline sama kehidupan online-nya anak-anak gitu. Kita agak kesulitan nih sebagai orang tua ya. Betul. Mungkin ada saran dari Iya. pihak sekolah. Jadi gini, kalau
di Smart Excellence itu kan boarding, tapi saya juga mengelola sekolah yang non boarding, yang full day, yang non boarding. Itu ada di wilayah Kelapa Nunggal sama Tangerang Selatan, gitu ya. Ya, ketika mereka sudah usia SMA, SMP, ya kita tetap berikan mereka akses untuk pegang HP, media sosial, tapi kewajiban kita sebagai seorang guru bagaimana memanfaatkan keterampilan mereka di media sosial. Jadi kemampuan mereka di media sosial kita fasilitasi begitu. Misalnya mereka suka TikTok misalnya ya sudah bikin konten TikTok yang itu bisa mempromosikan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, itu kan hal-hal yang positif gitu ya. Iya, betul-betul. Tapi ketika di rumah bagaimana? Ya, ini menarik ya kan. Jadi ketika di rumah kita selalu berpesan kepada orang tua. Jadi orang tua perlu sejalan dengan sekolah. Ketika sekolah mensikapi anak main gadget, tetapi dengan bijak, maka orang tua di rumah juga harus seperti itu. Gitu. Jadi kita ada program parenting namanya kalau di sekolah itu ya, program parenting agar bagaimana memahamkan kepada orang tua ketika anak-anak sedang di rumah dan di luar kendali gurunya. Gitu. Iya ya. Tiap hari ketemu Gen Z. Tiap hari ketemu. Ya. Tapi menarik mereka. Menariknya Gen Z itu, tapi jangan disalah artikan loh ya, bahwa Gen Z itu wah tipikal pemberontak gitu ya, orangnya suka protes. Ternyata enggak. Enggak ya? Enggak. Mereka relatif ya kalau bisa dikatakan penurut ya, mereka, nurut ya. Ya asal itu kita sebagai orang dewasa memposisikan bukan hanya sebagai guru gitu ya, tetapi kita juga sebagai teman. Gitu. Sebagai teman ya. Sebagai teman. Jadi mereka tidak merasa wah kaku amat nih guru gitu dan lain sebagainya. Tapi ya kita mencoba ke arah itu. Terus saya mau tanyain lagi nih. Bullying. Nah, ya bullying. Perundungan ya bahasa ini ya. Bullying itu pernah menghadapi kasus-kasus bullying tuh. Jadi begini, kasus bullying itu kan sebenarnya sudah sejak lama ya. Di waktu kita kecil juga sudah ada sebenarnya kasus bullying. Istilahnya sekarang ini marak. Iya, marak ya. Sangat marak ya. Jadi karena anak-anak itu memiliki energi yang besar, maka sebenarnya kasus bullying itu bisa difasilitasi dengan banyaknya kegiatan. Nah, kalau mereka banyak kegiatan di sekolah, mereka akan lupa dengan aksi kekerasan dan lain sebagainya. Misalnya begini, bayangin Pak Sandi, ketika anak selesai belajar, misalnya jam 2 selesai gitu ya, pertanyaannya jam 2 sampai kemudian dia jam 4 ngapain? Ya, main. Dan kemudian kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat gitu ya. Maka kewajiban dari sekolah adalah bagaimana membuat kegiatan dari jam 2 sampai jam 4. Gitu. Bagi yang suka basket. Bagi yang suka main musik drum gitu, kita sediakan studio musik. Bagi yang memang suka di bidang kepramukaan, yaitu pramuka kita dorong. Bagi yang suka misalnya voli, ya kita fasilitasi voli. Jadi semua aktivitas yang mereka suka kita fasilitasi, gitu. Termasuk ketika mereka menyukai dunia media sosial gitu ya, kita fasilitasi. Coba kamu membuat konten yang menarik gitu ya, terkait dengan fenomena sosial ya kayak gitu. Nah itu yang ya pintar-pintarnya kita sebagai seorang pendidik gitu, melihat potensi dari siswa kita. Mas Salim kan sudah belasan tahun ya? Ya 15 tahun lah ya. Betul, 15 tahun. Berarti sudah gonta-ganti Menteri Pendidikan ini? Udah, dari mulai Pak Anies Baswedan, Muhadjir Effendi gitu ya, Pak Nadiem Makarim, itu sudah. Itu benar nggak sih kurikulum pendidikan itu gonta-ganti setiap ganti Menteri Pendidikan? Ya. Ini kalau bagi saya ganti kurikulum itu sebenarnya tidak masalah. Tetapi yang esensi itu bagaimana kurikulum itu bisa menjawab kebutuhan bangsa ini, gitu ya. Ketika bangsa ini membutuhkan generasi yang siap menghadapi masa depan, maka kurikulum juga harus menyesuaikan. Nggak bisa begini, Kang. Kurikulum 1974 misalnya, gitu ya, masih diterapkan di kurikulum
yang sekarang itu tidak relevan. Karena apa? Ah, Metodenya juga berubah gitu ya. iya, iya. Hari ini kan apalagi sekarang kurikulum merdeka ya, bagaimana meminta siswa untuk berpartisipasi secara aktif dan guru posisinya itu sebagai seorang fasilitator. Jadi guru sebagai fasilitator hanya menemani siswa untuk belajar. Karena sumber belajar hari ini, gitu ya, sumber belajar hari ini sudah sangat banyak bisa didapatkan oleh siswa. Gitu. Beda Kalau misalnya zaman kita ya. Kenapa? Beda dengan tahun kita dulu, tahun Iya, 90-an, 2000-an. betul. Iya. Sekarang anak-anak ketika dia pingin tahu apa, tinggal cari di Google, tinggal cari di YouTube, gitu ya. Sehingga hari ini, maka benar ketika kurikulum berganti itu ya sesuai dengan kebutuhan zaman, kebutuhan negara saat ini seperti apa, gitu. Jadi saat ini kurikulum sudah baik ya? Atau ada yang harus dibenahi? Kurikulum terus harus bisa dibenahi kan, karena iya, kurikulum itu nggak bisa mandek. Kurikulum harus terus dibenahi. Jadi kalau hari ini kurikulum merdeka ada kekurangan, pasti ada, gitu ya. Misalnya kurikulum 2013, ya guru disibukkan oleh administrasi. Iya, betul. Kemudian kurikulum merdeka saat itu menyampaikan nggak perlulah guru banyak membuat apa itu RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran begitu kan, sampai berlembar-lembar gitu ya. Dan kemudian sampai banyak lah ya. Dengan kurikulum merdeka cukup 1 lembar gitu ya. Tapi pada kenyataannya kan, ketika tadi saya ngisi lokakarya gitu ya, masih banyak guru yang membuat RPP yang sekarang istilahnya bukan RPP tapi modul ajar, itu masih berlembar-lembar juga gitu ya. Jadi ini permasalahannya ada di mana? Permasalahannya ada di kurikulum kah atau ada pada guru gitu. Ya, jadi kurikulum ini berarti sudah cocok tapi masih perlu pembenahan. Pembenahan ya. Mengikuti perkembangan zaman ya. Betul. Pertanyaannya apakah nanti kabinet baru akan ganti kurikulum lagi gitu ya? Iya. Mungkin iya, tetapi masih memakai, kalau prediksi saya Kang ya, masih memakai fondasi apa yang hari ini sudah dijalankan gitu ya. Ini prediksi saya, tidak kemudian berubah serta-merta itu. Itu akan membingungkan guru ketika nanti di kelas. Tapi menteri kira-kira diganti nggak ini? Menteri Pendidikan. Nah, ini sensitif ini. Tanya sama Prabowo. Iya. Mau tanya nih Mas Salim, kesulitan apa yang dialami, yang pernah dialami lah? Ya. Jadi pendidikan ini kan banyak tantangan sebenarnya kan. Ya. Tapi saya mengambil tantangan terbesar itu ada 3 hal. Yang pertama, bahwa pendidikan kita hari ini punya kendala dari sisi akses. Punya permasalahan dari sisi kualitas. Gitu ya. Dan kemudian punya permasalahan dari penyebaran guru. Guru terutama. Karena hari ini begini, banyak sekali guru-guru itu numpuk di kota-kota besar. Ya, karena nggak mau di daerah. Karena nggak mau di daerah. Karena di sana aksesnya susah, gitu ya. Saya mau cerita. Menarik, Kang. Kurang lebih tahun 2013, ketika saya ke Kalimantan Utara, daerah Nunukan. Pasti tahu lah. Iya, sering dengar. Daerah Nunukan, gitu ya. Saya waktu itu asesmen. Saya tanya, kebetulan karena di daerah perbatasan ya. Iya, Nunukan memang wilayah perbatasan. Saya ketemu dengan tentara gitu ya. Dan tentaranya menyampaikan, "Pak, ini kepala sekolah jarang datang ke sini," gitu ya. Oh gitu ya. Usut punya usut, saya tanya, "Pak, bener Pak, jarang datang ke sekolah?" Ya gimana kami mau datang ke sekolah Pak Halim? Akses untuk bisa datang ke sekolah dari rumahnya itu pakai perahu dan kemudian jaraknya jauh gitu. Jadi bocor. Belum lagi kalau hujan dia nggak jadi itu kan. Kalau misalnya hujan hari ini dia batalkan untuk ke sekolah. Jadi nyaris seminggu ya cuma sekali 2 kali gitu. Nah ini yang jadi permasalahan. Maka akses ini memang harus segera diselesaikan. Oleh siapa?
bukan oleh NGO, tetapi oleh pemerintah. Karena pemerintah yang memiliki dana yang cukup besar, gitu ya. Betul, betul. Kemudian kualitas pembelajaran. Permasalahan kualitas pembelajaran itu dari sisi guru. Mungkin sudah pernah dengar ya, hari ini gaji profesi guru termasuk kecil. Ya, Ya, ya bayangin ya, kan. sering dengar. Saya tanyakan, guru itu lulusan apa? Guru SD, S1, S1. S1 kan? Iya. Kemudian kalau dibandingkan dengan buruh pabrik ada nggak yang lulusan SD? Sekarang sudah nggak ada. Oh, sudah nggak. SMP ada? Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Oke ya. SMA? Sekarang SMK. Oh, SMK. Ya, ya. SMA ya SM, ya, oke. SMK, SMA. Hmm. Sama guru yang pendidikannya S1, harusnya yang digaji besar yang lulusan S1 atau lulusan SMK? Ya S1. Ya S1 lah ya, kayak S1. Tapi pada kenyataannya, Ya. hari ini yang digaji lebih besar adalah yang lulusan SMA ketika mereka kerja di pabrik. Karena standar pekerja pabrik atau buruh pabrik itu standarnya adalah UMR. Iya, gitu. Sementara guru hari ini cuma digaji misalnya 300.000 sebulan. Itu pun juga cairnya 3 bulan sekali, ya kan? Yang honorer ya? Honorer ya, saya ada kan kita bilangnya gitu ya. Ada yang seperti itu juga. Iya. Tapi juga ada guru yang memang ya kalau menurut saya sih segitu angka yang guru yang cukup tinggi ya nggak tinggi-tinggi amat dibandingkan dengan misalnya level supervisor di pabrik gitu ya. Pabrik yang gajinya misalnya hampir 2 digit lah ya. Tapi kalau di guru ya guru nggak sampai segitu. Ya kenapa ya? Padahal kan alokasi anggaran sudah 20%. Apakah itu tidak mampu untuk bayar gaji guru supaya lebih tinggi lagi dari yang sekarang gitu? Nah, ini menarik, Kang. Ini menarik, saya ingin sampaikan. Jadi tahun ini kalau nggak salah saya agak sedikit lupa. Tahun 2009 atau 2010 lupa saya. Kementerian Keuangan itu kan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan kurang dari 20%. Waktu itu mungkin sekitar 13-an kali ya, 13 atau 14 ya. Yeah. Nah itu banyak masukan agar untuk anggaran untuk pendidikan itu dinaikkan. Akhirnya dinaikkan 20%. Jadi 20%. Pertanyaannya, apakah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Nah itu kan harusnya kan begitu. Jadi pemerintah mengeluarkan sekian harus ada peningkatan sekian gitu kan? Logikanya seperti itu. Tetapi hari ini ternyata tidak. Tidak ada peningkatan. Bisa dibayangkan kan? 2018 skor PISA Indonesia itu bisa dikatakan bagus ya. Ada peningkatan maksudnya. Bagus enggak, tetapi ada peningkatan. Tapi 2022 kan mengalami penurunan. Skor apa, Pak? Skor PISA. PISA itu indeks untuk mengukur literasi, numerasi, sains kayak gitu. Nah, ini singkatannya lupa saya. Itu untuk mengukur literasi, numerasi dan sains. Oh, itu ada diukur tiap tahun ya? Itu diukur. Kadang 4 tahun ya, per 4 tahun kalau nggak salah. Per 4 tahun itu diukur. Tapi pada kenyataannya itu menurun. Ada yang bilang ya kan karena COVID dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi kan di tahun sebelumnya juga ada penurunan. Artinya ketika meningkat pun juga nggak signifikan. Nah, pertanyaannya permasalahannya ada di mana? Mungkin uangnya larinya nggak ke target yang tepat misalnya. Bisa jadi gitu ya, bisa jadi gitu ya. Tetapi hari ini kan segala sesuatu memang harus dibuktikan ya. Nah, tapi menjadi menarik ketika sudah menganggarkan 20%, tetapi yaitu kualitas pendidikan kita, ya bayangin aja, cuman satu level di atas Palestina yang hari ini kondisinya masih perang. Nah, kayak gitu. Itu kan menarik ya. Jadi, terus apa yang harus melakukan analisa, terus rencana tindakan itu siapa? Iya. Pak Menteri ya? Ya sebenarnya seluruh elemen masyarakat ya. Jadi begini, kunci keberhasilan pendidikan itu sebenarnya ada pada guru. Ya kan kalau dalam pendidikan Islam itu pertama adalah metode, yang kedua itu adalah guru, dan yang paling utama
yang ketiga itu kan, Ya. yang ketiga itu yang paling utama adalah jiwa sebagai guru. Karena Kode guru, jiwa sebagai guru. oh iya, gurunya kadang orang mengajar tetapi tidak memiliki jiwa seorang guru. Maksudnya begini, ada orang yang menjadi guru karena dia tidak diterima di pekerjaan yang lain, akhirnya menjadi guru. Jadi menjadi guru itu bukan sebuah panggilan, tetapi keterpaksaan karena tidak ada profesi yang lain. Nah, kayak gitu. Ini mungkin ada beberapa ya, sebagian mungkin seperti itu. Ya ada. Dibilang banyak, ya nggak bisa diklaim juga itu banyak ya. Tapi ya ada lah. Ada. Bapak saya juga dulu guru. Sebetulnya cita-cita saya itu jadi guru. Sekarang gini kan, tanya ke anak-anak. Saya pernah survei itu, kecil-kecilan. Siapa yang mau jadi guru gitu ya? Siapa yang mau jadi guru? Nggak ada. Siapa yang mau jadi dokter? Wing tuh. Tetapi ketika mereka lulus sekolah gitu ya, karena susah untuk jadi dokter, karena susah untuk jadi pilot, karena susah untuk menjadi insinyur, engineer gitu ya, akhirnya ujung-ujungnya apa? Jadi guru. Jadi emang guru itu harusnya itu menjadi profesi panggilan jiwa gitu, bukan menjadi sesuatu yang terpaksa karena tidak ada profesi yang lain, daripada nganggur mendingan jadi guru, kayak gitu. Yang seperti itu. Ya, itu permasalahannya memang ada di kualitas guru. Ya, kualitas guru dipengaruhi background pendidikan dia juga ya. Apakah kan beberapa lulusan mungkin nggak dari, mungkin lulusan pertanian juga kan bisa jadi guru gitu. Betul. Nah, saya pernah membuat riset, ini menarik Kang, menarik betul. Saya membandingkan antara guru yang dia lulusan dari FKIP, saya nggak mau menyebut ini ya, tapi FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan lulusan yang dari universitas umum. Artinya dia bukan dari keguruan. Ketika dia menjalani pendidikan dengan masa yang sama atau dengan lama waktu yang sama, guru yang dari universitas umum itu lebih keren ngajarnya. Itu fakta loh, riset itu benar itu. Nah, menariknya lagi yang kedua, apakah menjadi guru harus cerdas? Iya kan? Harusnya jadi guru harusnya orang yang cerdas dong. Tetapi apakah harus cerdas? Ternyata enggak ya. Lagi-lagi jadi guru itu adalah harus berasal dari jiwa. Malah justru gini, saya akan sampaikan, ada guru yang ketika kita tes IQ-nya, bayangin kan, 139. Jenius itu, very superior. 139 kan. Tapi ketika disuruh ngajar, ya gimana? Karena dia nggak punya jiwa seorang guru dan hanya berbekal kecerdasan saja, ya dia nggak akan bisa diterima oleh siswa. Karena gini kan, mengajar itu karena dia panggilan jiwa, maka ketika apa yang keluar dari lisannya, apa yang terekspresikan dari wajahnya, dan apa yang keluar dari tindakannya, itu pasti akan di mirroring atau akan ditiru oleh siswanya. Dan itu alamiah. Ketika guru mengajar dengan terpaksa, maka siswa pun juga beda gitu penerimaannya. Oh, kok gurunya kayak gini ya. Jadi tidak ada kerekatan, nggak ada engagement antara guru dengan siswa. Begitu. Jadi kalau ditanya kualitas guru bagaimana? Ya itu memang jadi fenomena kita hari ini. Berbeda dengan di negara-negara kayak misalnya Amerika. Mereka memang orang yang menjadi guru adalah orang yang memang sejak kecil memang sudah ingin cita-cita jadi guru. Gitu. Iya. Profesi yang menarik. Ya, Mas Salim, bicara sarana dan prasarana itu bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan di Indonesia? Jadi sarana prasarana itu kan merupakan salah satu standar ya. Kita jadi ada 8 standar nasional pendidikan, ya salah satunya adalah sarana prasarana. Tetapi sarana prasarana ini kan hanya supporting, hanya dukungan. Tapi lagi-lagi kualitas pendidikan itu yang paling utama bukan ditentukan oleh sarana prasarana, tetapi bagaimana kualitas guru meng-create pembelajaran itu sehingga menarik. Apalah artinya
sarana prasarana yang hebat, tetapi dia tidak memiliki guru yang hebat, yaitu nonsen. Ingat film Laskar Pelangi? Ya. Dengan sarana yang sangat terbatas, tetapi dia bisa menghasilkan anak-anak yang hebat, gitu ya. So ya hari ini kan banyak ya, ada Andrea Hirata, terus siapa, dan kemudian gurunya dengan segala keterbatasan. Ya tapi gitu, mengajar itu lagi-lagi panggilan jiwa kan, nggak bisa itu direkayasa gitu. Kan sekolah itu ada yang negeri, ada yang swasta gitu. Betul. Berarti sarana dan prasarana juga ini agak beda juga ya, swasta sama negeri ini. Beda. Nah, beda ya. Tapi begini, hari ini kita perlu apresiasi juga ya, karena ya sekolah-sekolah negeri dari SD sampai dengan SMA itu sarana prasarananya sebenarnya sudah cukup menunjang. Bahkan ada sekolah swasta yang kalah dengan negeri gitu. Nah, ini yang menurut saya ada hal yang memang sampai hari ini masih terus diperbaiki. Tapi sekali lagi bahwa sarana prasarana itu hanya faktor penunjang baik di swasta maupun negeri. Iya. Kalau dulu favorit dulu saya tuh lihatnya sekolah di negeri itu bagus gitu ya. Iya. Dan yang sekolah di swasta ini kayaknya orang pinter. Iya. Tapi sekarang kok beda ya. Sekarang bahkan saya nyekolahkan anak saya juga di swasta. Iya. Udah nggak percaya sama sekolah negeri lagi. Ya. Kenapa ya? Nah, ini ada pergeseran, benar kan? Karena ada pergeseran. Ya. Jadi apalagi sekarang zonasi. Ya, zonasi itu kan dia tidak menyaring siswa yang pintar, gitu ya. Tapi yang dekat. Ya. Iya. Semua akan diprioritaskan yang dekat. Nah, ketika hari ini masyarakat lebih percaya kepada sekolah swasta, gitu ya, itu bisa jadi karena sekolah swasta menawarkan layanan kualitas pendidikan yang jauh lebih baik. Yeah. Misalnya begini, sekolah negeri tidak menawarkan bagaimana penanaman karakter, tetapi justru di swasta penanaman karakter lebih ditonjolkan. Yeah. Sedangkan hari ini orang tua lebih percaya dengan sekolah yang bagaimana agar anak-anaknya itu memiliki karakter yang baik. Begitu kan maksudnya? Ya, betul. Nah, akhirnya mulai ada pergeseran. Maka kalau saya berkaca di Kota Bogor, itu yang ranking tertinggi di atas itu adalah swasta, yang nomor 2 swasta, nomor 3 baru negeri. Ya, tahu sendirilah ya, yang negeri ini pasti Mas Adi tahu gitu. Ya SMA Negeri 1 gitu. Justru yang dulunya dia di nomor 1 sekarang nomor 3. Gitu. Iya ya. Ya karena itu orang tua yang ibaratnya yang dia memiliki modal yang cukup besar gitu ya, bagaimana mendidik anaknya, dia juga paham cara menanamkan karakter ke anak-anaknya, dan kemudian kepeduliannya terhadap anak-anak itu seperti apa gitu. Ini juga sangat mempengaruhi. Gitu. Sementara di negeri kan rata-rata ekonomi orang tuanya kan sangat bervariasi begitu ya, dari mulai yang paling rendah sampai dengan yang atas. Sementara kalau di swasta yang hari ini berprestasi begitu ya, swasta yang berprestasi dia rata-rata di menengah ke atas gitu. Ya ini kalau ngobrol sama Mas Halim waktu nggak terasa ini ya. udah hampir sejam. Saya kayak ngobrol sama pejabat ini. Kayak ngobrol sama Pak Menteri ini. Iya ya. Tapi ya saya doakan semoga Mas Halim sukses ya. Amin. Semoga murid-muridnya gitu ya. Kita juga mempunyai kesuksesan yang lebih lagi dari kita gitu. Betul. Itu yang kita harapkan emang. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke penonton nih? Atau kepada guru atau kepada murid? Ya, saya ingin berpesan kepada guru sebenarnya. Karena guru adalah ujung tombak bagaimana membangun bangsa ini. Bahasanya seperti itu. Ya, betul. Pada guru, kalau hari ini belum memiliki panggilan jiwa untuk mendidik, maka
belum telat untuk memperbaiki niat itu. Maka perbaikilah niat bahwa profesi seorang guru adalah profesi yang sangat mulia dan sudah seharusnya profesi guru itu menjadi panggilan jiwa, bukan karena keterpaksaan. Ya. Nah, seperti itu. Iya, luar biasa ini Mas Salim. Iya. Baik kalau gitu, terima kasih ya waktunya ya. Iya, Kang. Semoga Semoga ya penonton mendapatkan pencerahan ya atau insight yang positif nih dari pembicaraan mudah-mudahan. Kita. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.